Konflik antara harimau Sumatera dengan manusia terus memakan korban. Yang terbaru, konflik antara harimau dan manusia di Lampung Barat memanas usai seorang warga kembali diserang seekor harimau Sumatera. Baru-baru ini kejadian serangan harimau Sumatera terhadap manusia terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Warga yang sedang memanen cabai di ladang miliknya tiba-tiba diterkam seekor harimau Sumatera. Ia menerima gigitan di area leher dan kepala sehingga mengalami luka robek. Atas luka serius tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis usai berhasil diselamatkan anggota keluarganya. Menurut keterangan keluarga korban, keberadaan harimau Sumatera tersebut belum pernah ditemukan. Sementara di Lampung, marah karena terancam atas keberadaan harimau Sumatera yang kembali menerkam manusia di Suwoh, warga Pekon Sukamarga dan Pekon Sumber Agung, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, Lampung, melakukan aksi unjuk rasa dengan membakar kantor Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Resort Suwoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Senin lalu. Aksi pembakaran diduga terjadi karena penanganan harimau yang dinilai lamban dan tidak kunjung selesai, sehingga kejadian penyerangan terjadi berulang kali. Diketahui penyerangan harimau Sumatera sudah 4 kali terjadi di Suwoh, Lampung Barat sejak Februari lalu, di mana 2 korban terkaman harimau meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya selamat. Keberadaan harimau Sumatera ditemukan di pemukiman penduduk dan memangsa seekor anjing milik warga di Kabupaten Siak, Riau. Menurut keterangan warga, harimau tersebut sudah 2 kali masuk ke lokasi untuk mencari makanan. Keberadaan harimau Sumatera ini membuat warga resah dan ketakutan, khawatir menjadi korban serangan binatang buas. Menangani masalah ini, Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memasang perangkap untuk menangkap harimau dan mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di malam hari, diduga saat harimau sedang aktif. Kasus serangan harimau di Siak sendiri sudah pernah terjadi beberapa kali. Tahun 2003 lalu, seorang petani menjadi korban tewas diterkam harimau. Lalu mengapa perseteruan yang melibatkan satwa liar dengan manusia kerap terjadi? Kita akan membahasnya langsung bersama 2 narasumber yang sudah terhubung dengan Selamat Pagi Indonesia melalui Zoom. Ada Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KSDA EKLHK, Nunu Anugrah. Pak Nunu, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal. Dan juga pagi, pakar komunikasi lingkungan Unpad, Herlina Agustin. Bu Herlina, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi juga pemirsa Metro TV. Semoga sehat semua ya. Semoga sehat selalu Bu Herlina dan juga Pak Nunu. Pak Nunu, dari kasus serangan harimau terhadap manusia, Pak, dari data dan juga informasi yang berhasil dikumpulkan oleh teman-teman dari dari KLHK, apa saja pemicunya, Pak Nunu? Pemicu konflik tentu banyak faktor begitu ya. Yang kita diidentifikasi memang secara umum adalah kualitas habitat yang menurun. Kemudian karena berbagai faktor juga begitu ya, kualitas habitat yang menurun atau rusaknya habitat begitu. Dan ini yang terus-menerus KLHK lakukan untuk mencoba dengan dukungan berbagai pihak melakukan pembinaan, melakukan rehabilitasi habitat itu sendiri. Ya, kemudian kontrol pemanfaatan jenis flora dan fauna juga kita terus tingkatkan begitu ya, sehingga daya dukung untuk kebutuhan hidup dalam pola ruang alamnya jenis satwa liar, termasuk dalamnya harimau Sumatera, bisa terpenuhi begitu. Paling tidak memang kebutuhan daya dukung untuk satwa liar itu kan harus ada lindungan begitu ya, kemudian air, pakan, dan dia harus juga bisa bebas mengekspresikan perilaku alami. Oke, kualitas habitat yang menurun itu bisa dijelaskan seperti apa, Pak, secara spesifik? Ya, kualitas habitat memang misalnya ada pola-pola penurunan kualitas, misalnya fragmentasi habitat. Jadi ada kerusakan-kerusakan habitat yang disebabkan karena alam dan karena faktor manusia juga misalnya begitu ya.
Sehingga itu yang kemudian menjadi pemicu juga mau keluar dari habitat. Termasuk di dalamnya ketika habitatnya terganggu, maka prey atau pakan untuk harimau juga akan bergabung. Nah ini saya kira rantai keseimbangan yang harus kita jaga. Jadi kalau kita mau menegakkan pola perlindungan populasi, maka perlindungan habitat juga harus dilakukan. Intinya begitu, Mas Iqbal. Baik, ini artinya ada salah satu penyebabnya bisa jadi karena alih fungsi yang tadinya habitat kemudian digunakan oleh manusia untuk kepentingan lain, begitu? Salah satunya iya, gitu ya. Misalnya kerusakan, bisa gitu ya. Misalnya ada perubahan fungsi untuk yang memang dirubah itu adalah yang merupakan habitatnya. Tetapi itu kan sebetulnya dalam konteks hidupan liar, ketika misalnya hutan menjadi lahan juga, dia masih bisa kita upayakan untuk dilakukan pembinaan habitat. Karena begini, satwa liar itu kan hidup tanpa batas, gitu ya. Kita tidak bisa terus-menerus memaksakan bahwa satwa liar itu harus ada di hutan konservasi. Maka mereka juga dengan wilayah jelajah seperti harimau, pemerintah sangat luas. Maka konteks kelola lanskap menjadi penting. Bagaimana konteks kelola kawasan konservasi juga bisa didukung oleh wilayah sekitar, hutan produksi, hutan lindung, maupun areal penggunaan lain. Memang basisnya sekarang konservasi spesies, saya kira harus mengutamakan konsep kelola lanskap. Oke, baik Bu Herlina, kalau tadi kita dengarkan ya alasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Nunu, apakah hal-hal tersebut, alasan-alasan tersebut penyebab harimau ini mulai masuk ya ke permukiman keluarga, itu belum dimengerti oleh warga di sana? Karena kalau kita lihat kan kemarin kejadian terakhir sampai emosi hingga membakar kantor Polhut di Lampung begitu ya. Apakah memang poin-poin ini belum dipahami oleh warga yang tinggal di sana? Oke, baik Mas Iqbal. Jadi kalau kebetulan saya risetnya banyak berkaitan dengan konflik manusia dengan satwa liar ya, dengan ular, dengan gajah, dengan harimau gitu. Kebetulan riset terakhir kami memang fokusnya di konflik manusia dengan harimau, dan kami menemukan bahwa tiap kasus alasannya beda-beda, argumentasinya beda-beda, terutama karena riset saya akan berkaitan dengan kenapa masih ada orang yang diserang atau dimakan harimau gitu, atau masih ada konflik ini gitu. Padahal ini terjadi sudah cukup lama. Nah, kami sudah mengumpulkan data sejak tahun 2019 sampai 2023 terakhir kemarin ya. Dari banyak data yang kami kumpulkan, ternyata memang betul bahwa tiap kasus itu unik. Artinya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nunu adalah gambaran umum bahwa bahwa itu adalah roots umum atau akar masalah penyebab bagaimana manusia dan harimau ini bisa berkonflik. Tapi ada hal-hal spesifik yang ternyata berbeda, seperti yang tadi disampaikan di awal ya oleh teman-teman tadi yang di Langkat. Itu kan masyarakatnya bilang, selama ini nggak pernah loh ada harimau, kita nggak pernah lihat harimau, yes gitu. Jadi dalam beberapa kasus kami menemukan juga banyak warga yang tidak tahu bahwa di daerah tersebut tuh ada harimau yang sedang hidup atau tinggal di situ gitu ya. Kemudian kalau hasil bacaan atau pemberitaan data yang kami kumpulkan ini menunjukkan Lampung bahkan serangan terakhir itu di 2000, sebentar Mas, saya cek dulu, 2000. Nggak banyak sih sebetulnya. Harimau ya, Bu? Ya? Untuk harimau Lampung ya, itu data yang menewaskan itu di tahun 2019, itu juga di Taman Nasional, di TNBB juga. Selebihnya biasanya konfliknya terkait dengan masuk ke pemukiman, dia mangsa hewan, kemudian ada beberapa konflik. Jadi kami sudah membuat kategori konflik-konflik ini gitu. Ini agak mengkhawatirkan sebetulnya karena untuk Lampung tiba-tiba kejadiannya jadi intens
dalam beberapa bulan terakhir gitu. Setelah sekian lama nggak ada kasus. Begitu pula karena yang banyak kasusnya memang di Sumatera Utara, di Aceh, di Riau, itu yang paling banyak konflik hubungan manusia dengan harimaunya yang cukup fatal ya Mas ya, baik untuk harimau maupun untuk baik untuk harimau maupun untuk manusianya gitu. Nah, kalau kita lihat berarti dari sisi kami itu menunjukkan adanya informasi yang terputus. Bagaimana manusia tidak tahu bahwa di situ ada habitat harimau. Saya kira ini perlu penelusuran lebih lanjut dan kenapa akhirnya membuat warga menjadi cemas gitu, karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika berhadapan dengan harimau. Sebenarnya itu. Dan mereka kan dapatnya informasinya bahwa harimau itu buas dan akan menyerang mereka ya gitu. Jadi sementara dan mereka juga tahu bahwa harimau ini dilindungi, mereka nggak mau gitu bergerak serampangan untuk membunuh harimau. Akhirnya terjadilah kecemasan yang cukup tinggi dan merasa bahwa informasi yang mereka terima tidak cukup, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang bisa mereka lakukan adalah protes karena sebetulnya kewenangan yang ada untuk menangani harimau ini ada di pihak pemerintah. Itu Mas. Kira-kira. Perlu penelusuran lebih lanjut ya. Kemudian soal penelusuran nanti kita akan tanyakan ke Pak Nunus sudah sejauh mana, karena KLHK juga sudah membentuk Satgas. Bu Herlina nanti juga saya akan tanya soal efek tepi. Bagaimana itu di lapangan kejadian. Nanti kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih membahas terkait dengan relasi antara satwa liar, dalam hal ini harimau, yang belakangan terjadi kasus penyerangan hingga memakan korban jiwa. Nah, yang terakhir sampai warga di Lampung ini membakar kantor Polhut. Pak Nunu, dari kasus ini KLHK sudah menurunkan Satgas. Apa temuan dan arahan kepada Satgas ini terkait spesifik dalam kasus ini? Apakah itu termasuk populasi harimau yang bertambah dan juga apakah kehidupan harimau itu terganggu begitu? Apakah itu termasuk dalam tugas Satgas? Baik, kita sebetulnya punya regulasi ya dalam bentuk peraturan menteri tentang pedoman penanggulangan konflik manusia dan satwa liar. Itu sudah kita terbitkan pada 2008. Nah, kemudian mandat dari peraturan menteri itu setiap provinsi harus mempunyai, dan dengan keputusan gubernur, maksud saya, menetapkan 2 tim. Satu tim koordinasi penanggulangan konflik, yang kedua adalah Satgas penanggulangan konflik. Nah, kemudian atas dasar acuan nasional itu setiap gubernur, khususnya di daerah-daerah provinsi yang rawan, itu sudah punya satgasnya, sudah punya tim koordinasinya. Nah, bagi Lampung misalnya, itu juga gubernurnya sudah membentuk tim koordinasi dan satgas gitu ya. Maka dalam konteks kasus yang penyerangan harimau, sebetulnya itu di batas ya, di areal kelola masyarakat yang merupakan batas dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Maka kami juga telah membentuk 3 tim. Ya, ada yang tim patroli, kemudian ada tim evakuasi, ada tim pengamanan masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan pengamanan masyarakat, ini kaitannya erat dengan yang disampaikan oleh Mbak Herlina tadi, bahwa pencegahan konflik itu menjadi keniscayaan. Kita harus juga melakukan upaya pendidikan dan penyadartahuan. Itu rutin kita lakukan. Dan di tim juga itu termasuk tugas tim untuk melakukan pendidikan, melakukan penyadartahuan. Bagaimana tujuannya adalah minimal mencegah konflik, terjadinya konflik begitu ya. Kemudian meningkatkan toleransi masyarakat begitu. Bentuk pendidikan penyadartahuannya saya kira sudah umum. Misalnya kita punya penyuluh, ada 419 saya kira KLHK punya penyuluh. Di samping staf-staf pengendali ekosistem hutan, Polhut untuk patroli dan lain sebagainya. Artinya negara atau pemerintah hadir dengan masyarakat. Di samping itu dukungan stakeholder lain seperti pemerintah daerah, TNI, polisi, itu betul-betul ya mendedikasikan waktu dan
pengetahuannya untuk penanganan konflik. Seperti yang sekarang sedang dilakukan di Lampung. Jadi tidak hanya KLHK, tetapi ini merupakan tim gabung. Oke. Tim expert juga. Pak Nunu, artinya kalau sudah ada penyuluh yang mensosialisasikan, bagaimana dong kinerja khusus dengan kasus di Lampung ini? Kalau misalnya warga sudah memahami, sudah mendapatkan penyuluhan, kenapa masih saja terjadi sampai seperti ini, Pak Nunu? Saya kira itu kaitannya dengan continual improvement ya Mas. Karena membentuk kesadaran itu kan tidak mudah sebetulnya. Membentuk perspektif kesadaran penduduk, kemudian tingkat moving, gitu ya. Artinya perpindahan penduduk juga menjadi cukup intens, begitu ya. Ada yang masuk, ada yang keluar segala macam. Sehingga saya kira pesannya penting tetap, gitu ya, penyadartahuan dan pendidikan itu terus dilakukan. Lalu ketika ditanya faktor, mungkin begitu ya. Pada kondisi tertentu, di daerah tertentu mungkin juga ada faktor sosiologi yang perlu juga dipertimbangkan begitu ya. Misal tingkat pendidikan. Kemudian perspektif masyarakat terhadap konservasi, terhadap pendidikan dan lain-lain. Kemudian kondisi sosial masyarakat dan kondisi ekonomi daerah sekitar. Jadi saya kira menjadi faktor yang kita pertimbangkan bagaimana membentuk pola kesadaran masyarakat setempat. Oke, Bu Herlina, ini sudah ada, ini terus dilakukan penyadartahuan dan pendidikan. Tadi saya meminjam istilah dari Pak Nunu. Bagaimana Anda menilai ini? Karena kalau sudah diberikan pemahaman, sudah disadartahukan dan juga sudah diberikan pendidikan, namun tetap saja terjadi. Di mana missing link-nya di sini? Baik Mas, ini hasil riset kami ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat bagaimana memang ada sosialisasi betul, tapi saya kira mungkin belum efisien karena masih general sifatnya. Sementara seperti yang tadi Pak Nunu sampaikan, setiap daerah itu sosialnya beda, sosiologinya beda. Sosiologi dan budayanya itu beda, Mas. Jadi tidak bisa disampaikan secara umum seperti tadi gitu. Terlalu general itu akhirnya jadi tidak fokus, tidak relate dengan kehidupan mereka gitu. Jadi kalau saya lihat kan di tiap daerah tuh ada mitos, Mas, mitos tentang harimau, baik di Sumatera Utara, di Aceh, di Riau. Itu kemarin ketika kami datang ke sana ke lapangan untuk wawancara, itu bahkan kepala desa sudah manggil pawang gitu ya, dan akhirnya ketika saya tanya terus harimau datang lagi nggak, karena sudah menggunakan pawang atau orang pintar gitu yang sudah menggunakan ajian-ajian tertentu sehingga harimaunya pergi. Kira-kira seperti itu ya Mas ya. Kemudian hal yang kedua, mitos ini kan penting sekali. Oke, baik. Bu Herlina, baik. Kami mengalami kendala komunikasi dengan Bu Herlina. Pak Nunu, apakah benar temuan di lapangan juga seperti itu? Tadi ada mitos-mitos yang dipercayai oleh warga, diyakini oleh warga. Karena kalau tidak salah di daerah Pasaman Barat misalnya, itu bahkan meyakini harimau itu adalah perwujudan dari nenek moyang atau leluhur. Apakah kendala seperti itu yang ditemui di lapangan oleh teman-teman KLHK? Bukan kendala, saya kira itu budaya lokal begitu kira ya, kearifan tradisional. Seperti halnya di Sumatera Barat, menganggap harimau itu tetuanya, begitu, datuk, gitu ya. Dan mungkin di wilayah-wilayah lain, saya kira itu bentuk apresiasi, bentuk penghargaan masyarakat, budaya masyarakat terhadap eksistensi satwa liar, khususnya harimau, begitu. Saya yakin bahwa culture di kita juga, termasuk traditional knowledge-nya juga, itu mampu mengapresiasi kehadiran makhluk hidup lain begitu ya, termasuk juga satwa liar. Jadi kearifan lokal begitu ya Pak Nunu. Bu Herlina sudah kembali tersambung. Bu Herlina, ini ada yang sejumlah analis ya menyatakan bahwa harimau itu sebenarnya tidak akan menyerang kalau tidak diserang terlebih dahulu. Dan juga saya sempat membaca soal efek tepi. Efek tepi ini mereka sebenarnya tidak akan mendekati warga, bahkan mereka bisa menetapkan batas sekitar beberapa kilometer gitu, kecuali kalau mereka diserang. Bagaimana Anda melihat fenomena itu?
Mas, ini seperti tadi ya, kasusnya unik. Tiap kasus akan berbeda-beda alasannya. Terutama di beberapa hal yang kami dapati dari beberapa kali kasus lapangan itu, harimaunya katanya hasil jeratan. Jadi harimau yang terjerat dan sakit itu cenderung menyerang manusia. Mungkin karena seperti tadi Pak Nunu bilang, manusia itu sebetulnya easy prey, mangsa yang mudah gitu. Dia tidak bisa lari kencang seperti rusa. Jadi mungkin itu yang dimakan. Padahal sebetulnya secara alaminya kan umumnya harimau itu menghindari manusia ya. Ya. Jadi kalau saya lihat ini kan kalau kita bicara konfliknya dulu ya Mas, sebelum kita ke efek tepi ya. Ini saya melihat informasi yang tadi terputus adalah kaitannya dengan tingkat kepercayaan dan kekurangan SDM barangkali. Antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Kan Indonesia itu hutannya luas banget gitu. Dan penduduk yang tinggal di kawasan konservasi itu banyak sekali. Jadi menurut saya ini perlu ada sedikit perubahan yang agak radikal nih Pak Nunu barangkali ya. Kalau saya sarankan masukkan saja edukasi tentang pengendalian atau bukan pengendalian, tapi penanggulangan konflik ini dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah, karena itu jauh lebih masif sifatnya gitu. Tapi nanti disesuaikan dengan sosial dan budaya masing-masing daerah. Oke. Baik, sekarang kita ke efek tepi. Kalau kita bicara efek tepi kan ini bicara tentang kelebihan apa ya? Keragaman gitu ya. Kalau artinya kalau di sini berarti tidak ada keragaman lagi. Kalau menurut tadi yang disampaikan Pak Nunu mengenai kekurangan pangan di habitat aslinya, berarti kan tidak ada keragaman. Berarti ini memang harus menjadi perhatian masyarakat umum. Maka kalau kita sampaikan secara edukatif di kurikulum muatan lokal ini, bahwa harimau akan menyerang manusia karena kekurangan pangan di habitat aslinya, mudah-mudahan mereka bisa membiarkan habitat atau mangsa aslinya harimau itu tidak diburu oleh manusia gitu. Misalnya tiba-tiba lihat rusa dimakan, ada babi hutan diburu gitu. Kan babi hutan itu salah satu mangsanya harimau ya. Sementara manusia menganggap babi hutan itu hama karena merusak tanaman perkebunan mereka gitu, dan diburu akhirnya. Dan akibat diburu berhadapanlah manusia dengan harimaunya. Oke, jadi rebutan makanan juga begitu ya antara harimau dengan manusia tersebut. Itu juga ditemukan di beberapa daerah. Baik, terima kasih Bu Herlina dan Pak Nunu. Kita harapkan semoga diskusi kali ini bisa memberikan masukan yang khusus ya, supaya tidak ada lagi kasus serupa terulang, baik dimanapun itu, jangan sampai jatuh korban lagi. Dan lagi-lagi kita berharap semoga baik satwa maupun manusia dapat hidup berdampingan. Terima kasih Pak Nunu dan Bu Herlina. Terima kasih Mas. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.